Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya mengajak ibu-ibu semua membuka dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya akan buka beberapa ayat firman Tuhan untuk kita semakin lagi diteguhkan ya tentang siapakah Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, perhatikan di ayat yang ke-13, ibu-ibu, dikatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Itu yang pertama. Apa yang terjadi di peristiwa kayu salib ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua, yang terjadi adalah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Saya paham bahwa tidak ada manusia yang bisa menerjemahkan secara detail peristiwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia tergantung di kayu salib. Tetapi paling tidak melalui Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-15 ini dikatakan bahwa Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu di ayat yang ke-14 ditulis seperti ini, dengan menghapuskan surat hutang. Ya, jadi surat hutang ibu-ibu dan saya itu sudah dihapus. Karena pada saat orang itu berbuat dosa, lalu ada hutang yang harus dibayar, ya, dan itu adalah maut. Itu sudah dihapus surat hutangnya dan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam. Jadi sebelum hutang itu dibayar, ya, itu akan ada dakwaan, ancaman, teror, intimidasi supaya bisa kita membayar hutang itu, ya, seperti itu. Tetapi itu semua dihapuskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, saya akan highlight yang ke-15 ini, sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Ya, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, surat hutangnya juga dihapus. Ya, tidak ada lagi dakwaan yang mengancam dan meneror kita, semua sudah dipaku di kayu salib. Lalu Tuhan juga melucuti pendakwa itu. Ya, pendakwa itu juga dilucuti, penguasa-penguasa itu sudah dikalahkan dan dijadikan tontonan umum, artinya dipermalukan. Ya, para pendakwa itu sudah dipermalukan dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Haleluya. Semuanya bersyukur ya ketika kita baca ayat ini pelan-pelan kita renungkan. Wow, rasanya luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak untuk kita hidup selalu fokus kepada Kristus saja. Jadikan Kristus itu sebagai pusat utama dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang hidup itu lebih fokus kepada setan, kepada hal-hal yang mengerikan, daripada kepada Tuhan. Begitu ya. Mereka memiliki konsep menciutkan Tuhan dalam pikiran mereka, seolah-olah Tuhan dan setan itu musuh yang seimbang. Saya melihat ini terjadi juga mungkin karena begitu banyak film horor ya di negara kita yang tidak pernah selesai gitu ya, sehingga orang suka nonton film horor melihat bagaimana iblis itu, setan itu menang, setan itu yang membunuh manusia dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kayak setan tuh lebih berkuasa dan bahkan kayaknya Tuhan sama setan tuh musuh yang seimbang. Karena itu nyanyian pemazmur ini sangat cocok untuk kita baca. Mari kita buka dalam Mazmur 34 ayat yang ketiga. Mazmur 34 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, muliakanlah Tuhan,
muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya. Orang perlu melihat gini, Tuhan itu tidak bisa dibuat lebih besar lagi. Ya, ketika pemazmur bilang besarkanlah nama Tuhan, mulialah. Tapi Tuhan tidak bisa dibuat lebih besar lagi. Iya, tapi orang itu perlu melihat Yesus sebagaimana adanya Dia. Dia itu maha besar, Dia itu maha kuasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Kalau ibu-ibu boleh baca di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, ya. Ibrani 2 ayat yang ke-14, C, dikatakan gini, supaya oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa setan, ya betul, itu setan, iblis, siapapun namanya yang berkuasa atas maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya. Ya, di dalam bahasa Yunani itu ia sudah dimusnahkan, itu adalah katargeo, yaitu put an end to defeated, artinya sudah betul-betul musnah, selesai, tuntas, nggak setengah-setengah gitu. Ya. Jadi artinya setan, iblis tidak lagi punya otoritas atas orang percaya. Amin. Sudah tidak punya lagi otoritas atas hidup ibu-ibu dan saya. Ya, kita semua sudah dibebaskan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Ya, dari kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi tidak mungkin setan, roh jahat, iblis itu masuk ke dalam diri kita, ya, atau dilemparkan kutuk, atau dilemparkan santet, atau dikirim guna-guna, atau dikirim sakit penyakit oleh setan, apapun itu bentuknya, sudah tidak bisa lagi ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita, karena di dalam kita sudah ada pribadi yang lebih kuat, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu lagi, saya mengajak ibu-ibu untuk melihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saya minta ibu-ibu coba fokus di ini. Dia berjalan keliling sama seperti singa. Oke, kalau kita baca ayat ini begitu saja, kayaknya ngeri banget. Ya, iblis kayaknya siap-siap di sekeliling kita untuk menelan kita. Tapi perhatikan, dia itu hanya seperti singa. Ya, dia bukan singa, dia hanya seperti singa. Sedangkan Tuhan kita, Yesus Kristus, betul-betul singa dari Yehuda. Haleluya. Ya, jadi dia hanya seperti singa. Dia hanya menipu, seakan-akan dia itu besar, seakan-akan dia itu mengaum-ngaum, padahal dia itu sudah kalah. Jadi yang iblis lakukan saat ini adalah mengintimidasi. Ingat, dia sudah tidak bisa masuk lagi dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, tapi dia bisa mempengaruhi pikiran kita dengan intimidasi, dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, ya, negative thinking, tidak ada harapan, putus asa, dan lain-lain. Dia taruh itu di pikiran. Makanya firman Tuhan juga katakan, pikirlah semua yang manis dan sedap didengar. Ya, bagaimana pentingnya bahwa kita ini merenungkan firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi space untuk rasa takut cemas yang dilempar oleh iblis menguasai pikiran kita. Itulah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mengalami peristiwa yang luar biasa, ibu-ibu, bagaimana Tuhan membuka mata saya dan keluarga saya bahwa
betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dulu nggak tahu ayat ini, ya, sehingga saya itu mudah ditipu oleh si iblis. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya tidak tahu firman Tuhan. Saya adalah orang Kristen yang hanya sekedar rutin datang ke gereja, tetapi tidak punya kerinduan untuk mengenal secara pribadi. Makanya itulah gampang tertipu oleh tipu daya iblis. Nah, dulu ayah saya ini non-Kristen, tetapi ketika ketemu sama mama saya, jadilah Kristen. Ya, itu katakan the power of love. Jadi karena cintanya sama ibu saya, makanya jadi mau pindah agama. Tetapi ketika kita mengenal Kristus bukan dari pengalaman pribadi, hanya karena mau menikah atau formalitas seperti itu, makanya tidak ada semangat begitu ya, tidak ada semangat untuk betul-betul belajar untuk mengerti siapakah Kristus itu sebenarnya. Makanya walaupun pindah agama itu jadi seperti kayak ganti baju aja. Kemarin bajunya ini, ya sekarang bajunya udah beda, nah, kayak gitu. Kemarin bajunya adalah agama ini, sekarang agama Kristen, gitu. Makanya kebiasaan sebelum jadi Kristen juga tetap dibawa. Jadi ayah saya itu orang Jawa, dia senang datang ke orang pintar, senang datang ke dukun. Tetapi ayah saya itu bukan ayah yang jahat. Ya, dia itu ayah yang baik, ayah yang sayang keluarga, tanggung jawab. Tetapi pengenalan akan firman Tuhan ya bisa dibilang tidak ada, gitu ya. Sehingga suka datang ke orang pintar, itu pun bukan untuk santet orang, bukan untuk guna-guna, untuk kekayaan, bukan, tapi untuk keluarga harmonis, keluarga itu aman dari musibah. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu. Jadi tetap ke gereja, tetapi juga datang ke tempat lain. Ya, kami percaya ada kuasa lain yang bisa melindungi kami. Kami lebih percaya pada itu. Jadi makanya kami suka bawa jimat, taruh di tas, ada batu-batu warna-warni yang kami simpan. Gitu. Tapi ini bukan batu akik ya, ibu-ibu. Nggak apa-apa kalau punya batu akik. Ini betul-betul batu yang muncul begitu saja karena didoakan oleh para dukun itu. Nah, suatu hari kami mendengar ada orang pintar yang pindah ke sebelah rumah kami di Bandung. Ini peristiwa semua terjadi pada saat di Bandung. Nah, jadi tinggal ke sebelah rumah aja, nggak usah pergi jauh-jauh. Kami bertamu, dan sampai satu hari orang pintarnya ini berkata kepada ayah saya, "Pak, anak Bapak ini," gitu saya, "itu mewarisi titisan nenek moyang. Ada berkah gitu dari nenek moyang, dan itu harus diterima." Jadi dia melihat kayak ada cahaya di dalam diri saya. Nah, karena dia melihat itu, artinya dia merasa bahwa dia yang harus membimbing saya supaya saya bisa jadi seperti dia. Sebetulnya gini, ritual yang dijalani itu sederhana saja, tidak aneh-aneh. Saya hanya mandi kembang, saya hanya disuruh duduk di luar itu pagi-pagi ya, jam 12 atau jam 1 pagi, saya lupa tepatnya jam berapa. Lalu saya didoakan secara khusus oleh si orang pintar ini, ada orang tua saya. Waktu itu ibu-ibu, saya itu masih 19 tahun. Ya, jadi pikiran saya adalah wah, hebat dong. Saya bisa jadi seperti orang pintar. Saya bisa punya ilmu. Gitu. Jadi jauh dari diri saya akan melakukan ini untuk kebaikan. Enggak, jauh dari itu semua. Nah, setelah sudah selesai melakukan ritual itu, ya saya disuruh tidak boleh tidur, tidak boleh bicara sampai matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit, barulah saya merasakan ada sesuatu yang masuk di dalam diri saya. Itu pertama kali saya bertemu dengan orang yang sudah mati, yaitu eyang saya, eyang kakung. Datang dengan membawa nasihat. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, itu siapa yang datang sebetulnya. Itu jelas-jelas iblis ya. Nah, tapi waktu itu dengan polosnya yakin bahwa itu adalah eyang saya,
Dan setiap apa yang terjadi di dalam diri saya selalu lapor sama orang tua. Ya, jadi setiap malam saya itu dapat mimpi orang datang setelah ini ya, setelah sudah ketemu sama eyang saya itu. Nah, saya langsung tidur. Nah, itu saya dapat mimpi ada orang kasih ilmu, malam berikutnya juga datang orang kasih ilmu lagi gitu. Dan hal-hal aneh ya, kayak saya punya kemampuan, saya bisa memindahkan barang tanpa menyentuhnya, dan saya langsung praktekkan di depan orang tua saya. Dan selalu lapor ke orang pintar yang sebelah rumah. Nah, ada ilmu-ilmu yang rasanya nggak penting gitu ya, ini buat apa sih gitu. Ya, itu jangan disebarkan ke orang lain karena nanti kesannya ria. Sayang kan kalau diambil gitu ilmunya, kata si orang pintar ini. Jadi kalau ada ilmu yang bisa untuk menolong sesama, baru tunjukkan. Jadi saya bisa dapat kemampuan lagi untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Lalu saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap gitu, ibu-ibu. Ya. Lalu saya bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu. Nah, tapi saya mau buka kartu di sini. Kemampuan menyembuhkan orang sakit. Yang saya lakukan itu sebetulnya bukan menyembuhkan. Yang saya lakukan adalah memindahkan penyakitnya ke tempat anggota tubuh yang lain. Jadi seakan-akan sembuh, gitu. Ya, tinggal tunggu waktu penyakit itu muncul lagi. Jadi kalau misalkan ada orang datang setelah dari dukun, didoakan, dipijit-pijit, saya tadinya ada kanker di payudara, tapi hilang sekarang. Nah, itu bohong. Bohong besar. Karena kankernya sebetulnya masih ada. Tetapi dipindah ke ginjal, mungkin ke usus, ke tempat lain. Jadi iblis sama sekali tidak menyembuhkan. Ya. Iblis mau kita sakit. Iblis mau kita menderita. Ya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita tahu kemana kita harus berseru. Ke Tuhan Yesus saja. Jangan ke tempat lain. Nah, jadi saya bermain-main dengan kuasa gelap. Nah, ibu-ibu, saya perlu ingatkan bahwa saya ini bermain kuasa gelap ini hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi saya bukan seorang anak muda yang sudah senang dengan ilmu kebatinan dari kecil, belajar pelan-pelan gitu, enggak sama sekali. Jadi betul-betul hanya waktu tahun 2001 bulan Desember itu saja. Ya. Nah, tahun 2002 disinilah ceritanya berawal. Disinilah, halo, shalom. Oke, disinilah ceritanya berawal. Nah, saya pulang kampus itu masuk ke kamar. Nah, ketika saya pulang kampus, masuk ke kamar, saya merasakan ada hawa yang tidak enak, ada bau busuk, ada. Dan saya lihat di kasur saya itu ada laki-laki sedang duduk. Laki-laki dengan tatapan najis, tatapan yang mengerikan, lalu dia berkata, "Aku mau kamu jadi permaisuriku." Nah, ibu-ibu, saya waktu itu takut, karena saya suka ketemu sama orang yang sudah mati, ya, sering ketemu sama roh-roh jin-jin gitulah ya. Tapi ketika saya melihat laki-laki ini, saya tahu ini kayaknya nggak main-main nih gitu. Ini bukan roh yang biasanya saya suka ketemu. Ini saya tahu ini pasti jahat ini. Gitu. Saya langsung takut dan saya usir dia pergi dari kamar saya. Jadi ketika saya usir dia pergi dari kamar saya, dia hilang. Nah, beberapa hari kemudian peristiwa yang aneh terjadilah. Dan ini terjadi di depan umum, ya. Seperti pada waktu saya lagi di kampus, di tengah-tengah perkuliahan, itu diganggu, dan diganggunya juga luar biasa mengerikan. Di tengah-tengah perkuliahan, bangku yang saya duduk itu melayang. Ya nggak tinggi-tinggi banget ya,
Tapi yang melayang itu udah cukup serem gitu ya. Itu disaksikan sama teman-teman saya di kelas waktu itu. Lalu akhirnya ada 4 cowok memberanikan diri untuk menahan kursinya supaya nggak terbang lebih tinggi gitu, dan saya bisa turun akhirnya. Yang membuat saya sulit turun karena di kursi itu ada meja juga untuk nulis gitu kan. Kira saya berhasil turun. Ketika saya berhasil turun, kursinya dilepas dan terus dia terbang ke atas sampai nabrak plafon dan jatuh lagi ke lantai. Jadi setelah peristiwa itu akhirnya saya dikenal sebagai wanita yang diganggu oleh setan gitu. Dan itu sangat memalukan. Saya di badan saya yang pertama di sebelah kiri nih ya, tangan sebelah kiri ini sepanjang ini, itu muncul tulisan Satan. Jadi kayak sapi yang dicap ya ibu-ibu. Mengerikan sekali. Jadi warna pertama merah, lalu akhirnya gosong, lalu akhirnya bisa dilihat itu bentuk tulisan Satan. Muncul lagi jadi badan saya ini kayak digambar-gambar gitu sama si setan. Dimuncul di mana-mana. Jadi ini sangat memalukan. Di muka juga muncul. Lalu saya juga pernah buta, bisu, tuli, lumpuh. Jadi bayangkan ya, ibu-ibu, padahal tidak ada niat yang bagaimana baru tahu bahwa iblis kalau kasih sesuatu itu tidak pernah gratis. Beda sekali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan ketika beri dengan cuma-cuma, kasih karunia. Tapi Tuhan yang bayar mahal di kayu salib. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya melihat Tuhan itu mengirimkan anak-anaknya untuk mendoakan saya dari berbagai macam gereja. Ya, jadi waktu saya belum tuli dan bisu, masih buta, saya bisa mendengarkan orang-orang berbicara. Jadi saya itu didatangi dan diinjili, diberitahu tentang Tuhan Yesus, gini dan begitu. Saya baru tahu kalau Yesus itu nama yang berkuasa, iblis itu takut. Saya baru tahu kalau ternyata kita bisa berkata dalam nama Yesus gitu. Saya cuma tahu sama ini kayaknya Tuhan itu pribadi yang baik, lembut, begitu saja. Saya tidak pernah mengerti bahwa Yesus sebegitu dahsyatnya. Nah, tapi waktu itu, ibu-ibu, nah ini hal yang salah besar ya. Makanya saya sampaikan, walaupun demikian, hati ini masih ragu, bimbang gitu ya. Fokusnya adalah pada kesembuhan. Kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Lalu kami pikir, saya dan orang tua bertiga waktu itu, mungkin doanya bisa dicampur dengan cara yang lain. Jadi pendeta-pendeta datang doain ya sampai malam-malam. Setelah itu mereka pulang, setelah itu kami diam-diam datang lagi ke orang pintar untuk didoakan. Jadi tidak heran kenapa waktu itu proses pemulihan saya itu sangat pelan. Jadi masih kompromi, mendua hati. Dan orang tua saya tanya, Pak, kenapa ya anak kami jadi begini? Lalu orang pintarnya berkata, sabar Pak, sabar Bu, itu supaya tambah sakti. Tapi ternyata nggak tambah sakti, ternyata tambah parah. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan membuka kesalahan kami supaya kami itu ngerti bahwa kami ini tetap ditipu. Ya, jadi di tengah-tengah didoakan kan biasanya kalau didoakan pelepasan itu suka manifestasi. Nah, baju yang saya pakai itu terangkat sedikit lalu kelihatan, kok kayak ada ikat pinggang jimat gitu. Sudah, kami langsung ditegur oleh pendeta-pendeta, para pendoa bahwa pilih satu aja dong dan pilihlah Yesus Kristus. Akhirnya sepakat saya dan keluarga, oke, kami akan pilih, kami mau sungguh-sungguh aja ikut Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pemulihan terjadi. Ya, saya bisa kembali lagi mendengar, berbicara.
saya bisa lagi melihat. Nah, tapi ternyata tidak sampai di situ saja, ibu-ibu. Masih ingat waktu saya tadi cerita, saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Nah, dipakai sama si iblis. Jadi saya masuk ke kamar mandi di rumah, ditunggu, tidak ada jawaban, didobrak pintu, saya hilang dari kamar mandi itu. Sebadan-badan, dan saya muncul pertama kali itu daerah antara Lembang dan pemandian air panas yang di Bandung, Ciater ya namanya kalau nggak salah. Nah, itu sering kali saya hilang sampai akhirnya hilang yang terakhir saja ya. Saya ditemukan juga di daerah Lembang dan dijemput dibawa ke kampus. Nah, di kampus ini sudah menunggu tim doa. Nah, jujur waktu itu banyak sekali pendoa, banyak sekali pendeta, sampai di hati kayaknya aduh capek banget ketemu yang baru, ketemu ini lagi. Nah, ini siapa lagi nih gitu kan. Nah, tapi ada yang berbeda dari tim doa ini. Tim doa ini mereka bisa memberikan jawaban kepada saya, siapakah laki-laki yang datang di kamar saya waktu itu. Ya. Saya beritahu ciri-cirinya seperti ini, A, B, C, D, dan mereka bilang, kamu tahu nggak itu siapa namanya? Itu namanya Lucifer. Ya. Waktu dia datang ke kamar saya pertama kali, memang dia tidak memperkenalkan diri ya, ibu-ibu. Dia cuma bilang kepada saya, aku akan jadikan kamu permaisuri. Nah, tim doa ini berkata, ada ibu penginjil, suami istri ini, dia berkata bahwa itu namanya Lucifer. Saya kan kaget, siapa dia gitu. Jadi mereka menjelaskan, ada yang namanya gereja setan lah, inilah. Saya betul-betul terkejut karena saya tidak pernah berpikir akan sejauh ini gitu. Nah, lalu ada muncul seorang laki-laki, ya saya kasih tahu aja, ya dia namanya Mongol, pasti ibu-ibu juga tahu ya siapa dia. Nah, Mongol ini adalah orang yang juga didoakan oleh suami istri penginjil ini, dan Mongol mengkonfirmasi lagi dia sebagai orang yang mantan dari gereja setan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan dia mengkonfirmasi kepada saya, iya itu betul gitu Lucifer, karena dia sedang mencari permaisuri dan bla 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 gitu ya. Saya sampai yang kayak what? Nah, lalu mereka mendoakan saya. Nah, di tengah-tengah saya didoakan, datanglah orang tua saya dan om. Jadi saya dijemput sama mereka, saya masuk ke mobil, saya duduk di belakang dengan mama saya. Yang nyetir om, di sebelahnya papa saya. Nah, itu kan siang hari, jadi mama saya itu izin dari kantor untuk melihat keadaan saya. Nah, setelah itu ditaruhlah kembali di kantor mama saya. Jadi saya duduk sendirian di belakang. Saya duduk sendirian di belakang di kursi belakang. Perjalanan dilanjutkan menuju ke rumah. Di tengah perjalanan papa saya tanya, "Lala, kamu mau makan tidak?" Tapi saya tidak jawab. Sampai 3 kali papa saya tanya, dia lihat ke belakang, saya sudah hilang dari mobil, ibu-ibu. Nah, kali ini hilangnya berbeda. Biasanya kan kalau hilang itu di tengah jalan, daerah pegunungan. Kali ini saya hilang ada di sebuah rumah. Dan saya duduk dikelilingi oleh orang-orang. Dan mereka berkata kepada saya, "Ratu, Ratu." Pintu di depan saya terbuka. Saya mencium aroma busuk, bau nyengat, ya. Dan dia berjalan mendekati saya. Lalu laki-laki ini menatap saya dan berkata, "Kamu mungkin lupa sama saya, tetapi hari ini juga kamu akan kujadikan permaisuriku." Dia langsung gendong saya, angkat saya, dibawa masuk ke dalam ruangan, ditaruh di sebelah dia, dirangkul begini, dan pada saat itu orang-orang yang tadi mengelilingi saya, ya, saya bisa pastikan sih itu manusia. Ya, saya beda hawanya ketemu manusia dengan yang bukan manusia. Lalu mereka melakukan ritual yang mengerikan. Ritual di sana ada darah yang bercipratan, bukan membunuh ya, tetapi mereka makan sesuatu dari ember, darah bercipratan, lalu setelah itu mereka melakukan hubungan intim,
bergantian, pokoknya sesuatu yang mengerikan, menjijikan yang saya nggak pernah lihat langsung gitu. Nah, laki-laki yang merangkul saya ini, sebelah saya ini, lalu ambil wajah saya begini, dan saya bisa lihat dia berubah dari yang wajahnya seperti manusia berubah menjadi binatang. Mulutnya maju, kepalanya naik, ada tanduk, dan badannya membesar. Lalu saya diangkat, saya ditaruh di altar, dan saya dibuka kancing kemejanya satu persatu. Tapi ini di tengah-tengah dia membuka kancing kemeja saya tiba-tiba mengingat, panggil Yesus. Saat itu juga saya langsung teriak, Yesus, tolong saya. Walaupun saya lupa sama Engkau, tapi Engkau tidak pernah lupa sama saya, Tuhan. Saya cuma teriak seperti itu. Ibu-ibu, tahu apa yang terjadi? Saya tiba-tiba sadar ada di tempat lain. Saya lagi duduk gini, menyender di warung. Saya kaget. Hah? Kayak kucek-kucek mata, kayak ini bener gak ya? Lalu saya lihat ke bawah, kancing kemeja terbuka. Jadi artinya itu bukan mimpi. Saya tutup lagi, ya. Lalu saya berlutut di jalanan. Saya cuma ingat satu nama Yesus. Saya panggil, Yesus, tolong saya. Pertama kali dalam hidup saya, Tuhan berbicara di hati saya. Anakku Lala, orang tuamu saat ini sedang berdoa Nah, waktu itu ada salah satu gereja yang berdoa untuk saya di antara banyak gereja yang lain. Nah, waktu itu ada doa di GSJ, Gereja Sidang Jemaat Allah, Jalan Sudirman. Pergilah ke sana. Suara yang begitu lembut, penuh kasih dan berotoritas. Saya tanya lagi, Yesus, Tuhan, gimana cara saya ke sana? Aku menyertai. Dia sudah tidak bicara lagi. Nah, ibu-ibu, ini peristiwa ini terjadi setelah saya ketemu sama tim doa ini dan Mongol, gitu ya. Jadi saya sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Baru setelah ketemu mereka, saya bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam aliran sesat itu. Dan pada saat Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan berbicara kepada saya, makanya saya percaya sekali bahwa Tuhan kita Tuhan yang bisa berbicara kepada kita anak-anaknya. Ya, bisa berkomunikasi dengan kita. Dan saya langsung ingat aja Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Sudirman. Saya cari angkot, Pak, mau ke GSJA Sudirman gitu. Nah, pasti supir angkotnya nggak tahu ya GSJA, tapi dia tahu Jalan Sudirman. Saya disuruh naik ini, nanti turun di mana, ganti lagi angkot yang mana. Tapi karena waktu itu ya ibu-ibu, perasaan saya itu campur aduk, takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Saya lupa informasi yang saya dapat pertama, sehingga saya nyasar, nggak punya uang lagi untuk bayar, dan saya nggak mau harus turun dari angkot yang terakhir. Lalu hujan deras, saya nangis di jalanan dan saya bilang, Tuhan, aku hilang. Tapi ketika saya lihat ke sebelah kanan, saya sampai ada tulisan pelang, Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Sudirman. Wow, saya langsung nyebrang, dan di situ ada om saya lagi duduk di luar. Lalu dia kaget ngeliat saya nyebrang, dia langsung, cepat naik ke atas, papa mama itu lagi berdoa. Itu sudah jam 6-an ya Bapak Ibu-ibu, jam 6 lebih lah. Saya naik ke atas, saya buka pintu ruang ibadahnya dan saya lihat mereka semua sedang berseru berdoa kepada Tuhan. Selamatkan anak kami Tuhan, selamatkan. Mereka nggak sadar. Saya sudah sampai di ruang ibadah itu. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Ya. Lalu mereka sadar saya sudah tiba di sana, saya langsung dipeluk. Gembala berkata, udah pulang aja, pulang. Saya dibawa turun sama mama saya dan dosen saya. Ya, dosen saya itu adalah anak gembala almarhum di sana. Saya dibawa turun, ya. Lalu begitu udah sampai di bawah, pintu dibuka. Tapi ketika pintu dibuka, nah ini dia ibu-ibu. Sinilah yang harus kita betul-betul fokus ya.
ketika saya lihat ketika pintu dibuka itu, saya melihat ada pria diselimuti oleh cahaya. Memandang saya dengan penuh kasih dan tersenyum. Nah, saya kan diapit nih kanan dan kiri sama mama dan dosen saya. Dan orang-orang itu di gereja itu semua udah pada heboh gitu. Sekarang setiap mau masuk mobil, saya biasanya suka pencak silat, gitu. Suka manifestasi gitu, iblis yang di dalam saya. Ya, nah itu mobil udah dinyalain mesinnya, pokoknya tinggal bawa masuk. Tapi ketika itu saya melihat laki-laki ini tersenyum dan saya bilang, Cici, ada laki-laki di depan saya. Lalu dosen saya bilang begini, usir dia dalam nama Yesus. Saya langsung usir, tapi dia tidak pergi. Dia justru tersenyum dan dia buka tangannya. Dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Ini suara yang sama yang saya dengar ketika di jalanan tadi. Dia buka tangannya, dia berjalan mendekati saya. Nah, saya waktu itu, pada waktu dia jalan mendekati saya langsung duduk nih. Ada kayak kursi kayu buat makan bakso. Lalu tiba-tiba orang-orang di sekitar saya tersungkur. Ada yang tersungkur, ada yang angkat tangan, ada yang menangis. Tuhan, Tuhan. Saya percaya itu hadirat. Ketika sudah di depan saya, dia kan saya lagi duduk di saya mendongak ke atas, saya melihat wajahnya dan dia berlutut di depan saya supaya mata saya agak sejajar dengan matanya. Lalu dia ambil tangan saya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ingat loh, tangan saya ini lagi diapit, tapi dengan begitu mudahnya diambil, dibuat seperti ini dan dia mengusap seluruh wajah saya. Malam hari itu, ibu-ibu, saya dimerdekakan total oleh Tuhan Yesus Kristus. Situ saya bisa menyampaikan bahwa iblis siapapun namanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini saya mau tanya, apakah masih ada waktu, Lina? Atau sudah sampai di sini saja? Masih, Kalala durasi sampai 11.20, Kalala. Oh, oke, baik. Ya, masih lumayan lama ya. Puji Tuhan. Nah, ketika saya sudah ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus ya ibu-ibu. Nah, saya mulai berbeda gitu ya. Maksudnya gini, disitulah saya merasakan saya menjadi ciptaan yang baru. Bahwa saya tahu identitas saya. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Kristus itu membuat saya memiliki keberanian, gitu ya, wibawa. Dan saya setiap hari terus dimentori oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta datang bergantian ya untuk mengajar saya menyembah, mengajar saya baca firman. Sampai saya satu siang nih saya merasa lelah, saya pengen tidur. Lalu mereka pulang. Nah, saya tidur siang nih ibu-ibu. Oke. Nah, tiba-tiba saya merasakan suasana yang nggak enak gitu. Saya tiba-tiba keringetan, saya bangun dia. Lalu saya muter-muter aja di kamar gitu ya. Nah, pendeta-pendeta nih waktu itu suka bilang sama saya, Lala, kalau kamu mulai rasa takut atau apa, pokoknya dan nggak bisa berdoa, kamu berbahasa roh aja. Nah, waktu itu saya, puji Tuhan, saya sudah mendapat karunia itu. Jadi saya berdoa berbahasa roh aja. Kadang-kadang diselipin dengan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba di depan saya ada mata merah, gitu. Dalam hati saya gini, ya elah kok dia lagi gitu. Lalu dia berkata kepada saya gini, aku mau kamu temui aku di hotel ini. Nah, ibu-ibu kalau jadi saya pasti tahu lah apa yang harus dilakukan ya. Kita tengking aja dalam nama Yesus ya. Kalau dulu bedanya waktu di kamar pertama kali saya usir nggak pakai dalam nama Yesus, makanya datang lagi. Nah kali ini saya tahu nih dalam nama Yesus pergi kamu. Nah dia hilang. Puji Tuhan. Saya langsung di lantai, saya langsung berlutut dan ini tempat tidur saya ya gitu. Jadi saya berdoa, saya menangis, saya menyembah, saya bilang Tuhan, puji Tuhan dia hilang. Tapi Tuhan berbicara di hati saya. Anakku Lala, aku mau kamu datangi dia di hotel itu. Dan lihat, aku yang berperang, ganti kamu. Waktu itu,
saya tidak mau berdebat sama Tuhan. Saya cuma mau taat, Ibu. Dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau taat. Tapi aku minta, ini terakhir kali ya Tuhan, aku ketemu sama si iblis ini. Tapi saya terus menyembah Tuhan, saya menangis. Kasih Tuhan itu menenggelamkan saya waktu itu. Tiba-tiba di depan saya ada cahaya lagi. Wah, gitu. Dan dia memperkenalkan saya sebagai tentara surga. Ya, malaikat. Lalu dia berkata, Lala, di kamar kamu ini ada berlaksa banyaknya tentara surga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang ganti kamu. Saya dapat 2 kali konfirmasi. Dia mengulang kembali perkataan Tuhan yang saya dapat. Ya. Lalu saya putar kepala gini ya. Kosong, kok nggak ada malaikatnya. Tapi saya sudah cukup kuat, dan saya keluar kamar, saya temui papa saya. Nah, papa saya waktu itu pas sekali ada di rumah, dan saya sampaikan, Pak, tolong antarkan saya ke hotel ini, karena saya mau ketemu sama setan gitu. Wah, papa saya langsung kaget, no gitu. Tapi akhirnya dia mau setelah saya jelaskan apa yang saya dapat. Lalu kami berdoa, menangis, papa saya nyetir sambil nangis tetap menuju ke hotel itu, dan akhirnya saya di-drop, papa saya pergi, saya nyebrang. Di hati ini berdegup kencang ya, jantung gitu. Duduk gitu ya. Nah, saya masuk ke hotel, saya duduk di sofa di lobi. Ya, saya nggak tahu mesti ngapain, tapi saya hanya tutup mata, saya berdoa, saya berbahasa roh lagi. Tiba-tiba ada yang colek, Ibu Lala gitu. Saya dikirain setan, ternyata bukan. Jadi dia itu adalah pelayan, orang yang diminta untuk panggil saya untuk ikut ke restoran di lantai bawah. Jadi saya ikuti dia masuk ke restorannya. Nah, ini ada ruang VIP, oke? Nah, inilah puncaknya, ibu-ibu. Ya, di sini ruang VIP, ada ruang VIP. Saya masuk ke dalam ruang VIP itu. Ada meja bundar dengan 8 kursi. Saya duduk di kursi pertama nih ya. Lalu ada kursi 2, kursi 3, kursi 4, dan kursi 5. Kursi 6, 7 itu bersilangan dengan 2 dan 3. Kursi 8 tepat di depan saya. Lalu masuk ada 4 orang. Orang bule. Dan dari suaranya, dari aksennya, saya tahu ini orang Eropa. Dari Eropa. Tapi mereka nggak duduk di kursi 2, 3, mereka duduk di kursi 4, 5, 6, dan 7. Jadi sebelah saya dua-duanya kosong. Mereka memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang punya jabatan dan posisi di gereja setan. Ya, nah mereka memberitahu kepada saya untuk mempertimbangkan lagi penawaran ini, tapi yang saya lakukan adalah menginjili mereka. Saya bilang gini, in the name of Jesus, repent, in the name of Jesus. Saya katakan bertobat dalam nama Yesus gitu ya. Saya terus counter mereka, lalu tiba-tiba meja ini bergetar. Gitu. Saya langsung cium ada bau busuk. Lalu mereka berkata, he is here. Gitu. Saya langsung tutup mata lagi, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, tiba-tiba ada laki-laki di sebelah saya. Saya lihat, dia sudah di samping saya. Dia melihat ke bawah, dia berdiri. Tapi anehnya nih, ibu-ibu, dia tidak duduk di kursi kosong sebelah saya. Dia jalan duduk di kursi nomor 8 tepat di depan saya. Jadi posisinya kayak saya lagi di sidang gitu loh. Ya. Nah, dia mulai berkata-kata nih. Tapi sebelum dia selesai berkata-kata, saya langsung sikat hajar dalam nama Yesus. Iblis, kamu sudah kalah, gituin aja. Terus saya potong aja setiap kata-katanya. Lalu dia berdiri tiba-tiba, dan dari seberang dia sudah tembus itu meja dan mencekik saya ya, sampai kursi saya ini terdorong ke belakang karena saking kuatnya gitu. Nah, refleks saya langsung
pegang tangannya, saya mencoba untuk melepaskan dari leher saya ya. Tapi di tengah-tengah saya mencoba melepaskan itu, ya tentu saya nggak bisa gitu. Dalam hati ini Tuhan berbicara lagi. Anakku Lala, lepaskan tangan. Biar aku yang berperang, ganti kamu. Ibu-ibu, saya lepas tangan saya. Dan apa yang terjadi? Tangannya bukan sekedar lepas dari leher saya, tapi juga terpelintir dan terpental. 4 orang itu kaget. Saya juga kaget. Wow, apa yang terjadi gitu ya? Tuhan, ada apa nih? Tuhan buka penglihatan saya. Saya melihat di sebelah kanan, sebelah kiri, ada malaikat besar, ibu-ibu, berdiri. Wow! Saya langsung berpikir gini, pantas nggak ada yang duduk di kursi kanan kiri saya, karena sudah di-booking sama malaikat gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, dari belakang ada sinar. Ya. Dan di situ saya lihat, saya nengok ke belakang, itu malaikat berlaksa banyaknya. Wow, tentara surga berdiri di belakang saya. Ada yang bawa alat musik, ada yang bawa senjata. Mereka tatapannya ke depan gini. Nah, ini ada yang lucu juga saya mau ceritain. Pada saat saya lagi melihat gini ya, ada satu kepala yang nongol gini. Dan dia kasih jempol. Gitu. Siapa ini? Ini adalah malaikat yang di kamar saya tadi. Yang kasih tahu kalau ada berlaksa banyaknya tentara surga. Dia kasih jempol seakan-akan kayak gini nih. Bener kan? Bener kan gitu. Saya langsung oke. Saya langsung berdiri dong. Tadinya kan duduk nih ya. Saya langsung berdiri. Berdiri dengan malaikat kanan kiri dan berlaksa banyaknya di belakang saya. Saya tatap itu. Si iblis yang sedang jatuh. Dia langsung berdiri. Dia berkata begini, ini belum selesai. Dan langsung dia hilang. Oh, puji Tuhan, ibu-ibu. Mau iblis bilang belum selesai, belum berakhir, tapi di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Iblis sudah dikalahkan, kutuk sudah dihancurkan, dosa sudah ditanggung, sakit penyakit sudah ditanggung, Tuhan Yesus menyelesaikan dengan sempurna. Haleluya. Dahsyat. Saya tidak percaya apa yang iblis katakan itu. Dan saya langsung disuruh sama malaikat, Lala, sudah cukup, pulang. Saya balik badan. Nah, tapi saya ingat 4 orang tadi nih. Saya langsung putar lagi badan saya langsung bilang, repent, in the name of Jesus, repent. Tapi saya disuruh lagi sama malaikat, sudah cukup ya Lala, pulang. Mungkin jiwa penginjilnya keluar saat itu ya ibu-ibu. Tapi saya keluar, saya langsung naik ke atas. Satpam juga turun, berpapasan dengan satpam yang turun. Saya terus lari ke atas, naik ke lobi. Nah ini hotelnya itu tepat di sebelah ada mall di Bandung ya. Nah ini ada jalan kecil dari hotel menuju mall. Jadi saya terus lari. Nah, sampai ke jalan kecil itu di tengah-tengah saya berhenti sebentar. Saya ambil nafas. Aduh, kayak nggak percaya apa yang baru terjadi. Tiba-tiba malaikat itu kembali mendatangi saya. Mengelilingi saya. Dan ada satu malaikat yang memimpin berkata seperti ini. Lala, kamu sampaikan kepada banyak orang. Dan katakan kepada mereka. Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan saya baru tahu kalau ternyata itu ada loh di firman Tuhan. Setelah sekian lama ya, baru sadar ada dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Nah, malaikat ini berkata yang memimpin ya, berkata kepada malaikat yang lain. Sebelum Lala kembali ke keluarganya, kita nyanyi satu pujian kesukaan Lala. Mereka mulai ambil suara ibu. Oh, wow. Saya mendengar paduan suara choir yang begitu indah. So majestic. Begitu megahnya. Ada alat musik. Dan saya penasaran, lagu apa ini? Mereka langsung nyanyi. Yesus
lebih besar. Yesus terlebih besar. Dan mereka tunjuk saya. Di dalam lalai, di dalam lalai. Dan saya akhirnya paham setelah beberapa lama kemudian saya paham kenapa malaikat ini mengatakan di dalam saya bukan di dalamku, karena mereka menekankan Yesus ada di dalam saya, bukan di dalam malaikat. Kita yang mengalami penebusan, bukan malaikat. Lalu dalam hati saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh mereka nyanyi sekali lagi. Karena begitu indahnya. Sebetulnya ini hanya permintaan sederhana, ya kalaupun nggak dikabulkan juga ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Tetapi ketika mereka sudah selesai bernyanyi, ini karena lagunya pendek kan ya ibu-ibu. Yang memimpin, dia memberikan gaya seperti gesture seperti ini. Oh, rupanya Bapa di sorga minta kita nyanyi sekali lagi untuk anaknya. Saya sampai, wah, mereka langsung nyanyi lagi. Ibu-ibu, saya mau sampaikan kepada Anda semua. Sekeren-kerennya malaikat di mata Tuhan, kita ciptaan paling mulia. Permintaan seorang anak yang sederhana, yang sebetulnya juga nggak perlu ya didengar juga, nggak perlu dikabulkan. Tuhan kasih kepada saya. Saya melihat begini, Tuhan itu saking sayangnya sama saya. Tuhan mau memberikan saya kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Karena apa yang saya alami sebelumnya, ya, diganggu setan iblis, ya, dipermalukan sebegitunya. It's payback time. Tuhan membalas semua dengan sukacita, berlimpah-limpah. Dan kalau saya boleh ingatkan, saya tadi di restoran ngapain sih ibu-ibu? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya duduk di sana. Saya hanya nonton, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Bahwa Tuhan sendiri yang berperang ganti saya. Saya di sana hanya melihat betapa lemahnya iblis itu, betapa tidak berkuasanya dia, betapa kecilnya dia. Dan saya juga jadi bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa hebat, betapa kuatnya Tuhan kita. Jadi memang segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tidak ngapa-ngapain. Saya tidak ngapa-ngapain. Yang berbuat, yang menyelesaikan, yang menuntaskan hanya Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan ya setelah mereka selesai bernyanyi, saya kembali bersama dengan keluarga dan saya bersyukur semenjak peristiwa itu kami sekeluarga sudah memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, orang tua saya, keluarga saya. Sampai saat ini kami terus menyaksikan betapa hebatnya Tuhan dan kami rindu sekali, khususnya saya ya gitu. Ketika saya menyampaikan kisah ini, orang itu jangan jadi takut gitu sama setan. Orang-orang itu jadi berani gitu. Ngerti bahwa iblis itu tuh sebetulnya yang takut sama saudara dan saya. Kalau kita baca di Alkitab, kemana Tuhan Yesus pergi? Kemana Tuhan Yesus melangkah? Iblis yang minggat, roh jahat yang lari. Kemana saudara dan saya menginjakan kaki? Ya, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iblis yang lari, roh jahat yang minggat. Bukan karena hebatnya saudara dan saya, tetapi karena di dalam saudara dan saya, di dalam ibu-ibu dan saya, ada Tuhan Yesus. Ada singa dari Yehuda. Ya, jadi saya berdoa dengan apa yang saya sampaikan pada pagi menuju siang ini, apa yang saya alami bisa menguatkan dan meneguhkan ibu-ibu bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Ya, setan memang ada, iblis memang ada, siapapun namanya itu. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Bahkan saya mau sampaikan, Lucifer sekalipun namanya, itu ada di telapak kaki Anda.
Anda yang injak-injak, Anda yang permalukan. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Lina ya. Ya, terima kasih Kak Lala, kesaksian yang Sama-sama. sangat luar biasa dan membangkitkan iman. Kak Lala, saya dengar kesaksian Kak Lala ini sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu, kayaknya hampir 5 tahun yang lalu, melalui Oke. YouTube. Setelah saya dengar kesaksian Kak Lala, itu sangat membangkitkan iman dan mengingatkan bahwa Tuhan yang menolong Kak Lala adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan saya, gitu ya. Yes. Tuhan yang mengasihi Kak Lala juga sama dengan Tuhan yang mengasihi ibu-ibu semua siang hari ini. Setelah saya dengar kesaksian Kak Lala waktu 5 tahun yang lalu, saya coba berpikir, coba kalau saya dengarnya secara langsung gitu, bukan dari YouTube gitu ya. Lalu setelah itu nggak ada lagi kesaksian itu saya dengar. Lalu saya kembali dengar kesaksian Kak Lala dari podcast yang di YouTube juga. Oke. Nah itu dari Ya, podcast. Cuma saya pikir gimana ya caranya ya kalau misalnya ngundang Kak Lala gitu ya. Dan ternyata hari ini Tuhan izinkan Kak Lala bersama-sama dengan ibu-ibu semua gitu ya yang hari ini. Dan saya percaya gitu kesaksian Kak Lala siang hari ini pastinya membangkitkan iman ibu-ibu semua, kembali mengingatkan dan menguatkan iman bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari apapun gitu. Dan betul. siang hari ini ibu-ibu semua juga bisa langsung bertanya kalau ada yang mau nanya sama Kak Lala gitu. Kalau dengar kesaksian Kak Lala dari YouTube, kita nggak bisa nanya gitu ya, nggak bisa bertukar pikiran, nggak bisa bertanya gitu. Tapi siang hari ini mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, boleh ya Kak Lala ya? Boleh. Tapi mungkin saya perlu ingatkan, kalau saya ini, kalau misalkan ibu-ibu ada yang penasaran gitu ya, tentang apa gereja setan, itu saya tidak bisa menjawab ya karena Ya. saya bukan mantan gereja setan. Gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi. Saya bukan orang yang tepat untuk memberikan informasi itu. Jadi setelah peristiwa ini memang ya Tuhan menuntun saya untuk melayani lebih banyak kepada anak-anak muda begitu. Jadi bukan yang pelepasan atau seperti itu. Jadi itu yang saya mau tambahkan aja. Ya. Oke, baik Kak Lala. Ya mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, boleh bertanya, dibuka mute-nya boleh ibu-ibu secara langsung. Saya mau tanya dong, boleh ya Kak Lala panggilnya ya? Ya boleh Ya, Ibu Deviana. Ibu Saya Deviana kan ya. udah naik-naik ya, udah usia tinggi lah, 60 anak gitu. Saya kalau mengalami pergumulan gitu ya, misalnya saya mengalami pergumulan, saya itu memang tidak sembarangan curhat atau cerita gitu, enggak. Walaupun saya sampai bercucuran air mata gitu ya, saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Tapi bila saya tidur di malam hari itu ya, ada tuh datang seseorang. Saya nggak bisa lihat mukanya. Saya tahu dia putih bersih. Saya bisa lihat putih bersih. Sampai dia pegang ini jidat saya ya. Saya malah nanya, siapa kamu? Saya tanya begitu. Ya. Saya nangis. Setelah saya bangun, saya nangis beneran, dia air mata nangis. Padahal kan saya tidur. Saya bukannya memang dalam keadaan sadar, saya tidur. Tapi setelah saya sentuh kepalanya, tangannya saya berasa dingin. Iya. Nah, siapa kamu? Tapi saya tersadar, saya bangun, air mata saya mengalir. Setelah itu, saya melihat pergumulan saya dijawab satu persatu. Gitu. Terus kalau ada apa-apa yang ada di depan saya yang saya lihat tidak benar, itu bisa masuk ke dalam kuping saya, berbicara kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Saya sering kebangun, jadi di belakangan usia mau ke 60, mau ulang tahun ke 60, saya sering kebangun. Kenapa kebangun gitu? Ya udah, akhirnya saya ambil inisiatif, saya baca semua firman Tuhan, saya baca semua renungan dari teman-teman, yang baik saya ambil, yang buruk saya simpan. Saya lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan saya. Saya percaya itu adalah Tuhan yang di dalam saya. Saya bahkan bisa menciptakan lagu lewat nyanyian di saat bersedih,
ciptakan lagu di saat bersenang. Suara nyanyinya ada di hati saya. Hanya saya yang tahu dan Tuhan. Maka saya akan nulis syairnya, lagunya, saya tulis dengan angka not gitu. Do, re, mi, fa, sol misalnya. Itu berapa banyak lagu saya ciptakan, itu bukan karena saya yang bisa buat, tapi dia. Pada siang hari, saya pingin buat lagu gitu ya. Nggak ada satu lagu pun yang bisa keluar dari otak saya. Tapi kalau malam hari saya tidur, ini suara nyanyian di sini, bernyanyi terus. Saya harus bangun, karena saya ingat anak saya bicara begini, Mama, kalau ada suara begitu, Mama rekam suara Mama ambil lagunya, begitu. Jadi banyak lagu yang saya rekam itu dari atas seizin dia, kurang lebih ada 20 lagu rohani anak-anak dan lagu rohani orang dewasa. Boleh pertanyaannya, Bu Dewiana? Nah itu saya mengalami apa ya? Saya juga tidak tahu, bisa tolong dijawab. Iya, begini, saya yakin bahwa setiap pengalaman kita dengan Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera ya, Ibu Dewiana ya. Amin. Membawa damai sejahtera itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Ya. Karena cara kerja Tuhan itu bukan hanya memberkati untuk kita saja, gitu, tetapi ada dampak yang pasti terjadi, pasti dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena berkat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita itu sebetulnya, makanya dibilang bahwa kita ini adalah we are blessed to be a blessing. Kita ini diberkati untuk memberkati. Jadi kalau Ibu Dewiana mengalami hal yang seperti ini bersama dengan Tuhan, ada lagu-lagu yang bisa memberkati untuk orang-orang, ya saya bersyukur, puji Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, itu tandanya selain kita bisa jadi berkat buat orang lain, kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang pasti. Amin. Itu Bu. Jadi ya lanjutkan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saya juga di info sama teman saya yang juga seorang pendeta ya gitu ya, pendeta muda, anak perempuan. Ibu lanjutkan Bu, jangan berhenti. Kalau Tuhan mengingat Ibu terus berkarya terus, Ibu tidak perlu nanti Tuhan yang akan mempromosikan Ibu. Ibu jalan terus aja begitu. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Saya bangga punya Yesus. Amin. Ya, saya juga bangga. Kita semua bangga. Haleluya. Amin. Thank you Bu Dewiana. Thank you juga Kak Lala. Terima kasih Bu Dewiana. Kak Lala, ada pertanyaan yang masuk di chat. Ini dari Evi Luciana. Ibu Evi ini bertanya, katanya mertuanya itu suka potong binatang untuk persembahan kepada Tuhan. Ini kata mertuanya. Katanya itu untuk anak-anaknya sukses dan yang lain-lain. Tapi sekarang mertuanya sudah meninggal, gitu ya. Dan mungkin Ibu Eviana ini berpikir apakah benar gitu ya, ini adalah yang Tuhan mau. Kalau misalnya itu bukan yang Tuhan mau, apakah itu bisa menjadi kutuk, dan kutuknya apakah bisa menurun kepada anak cucu? Itu pertanyaannya. Baik, Ibu Evi ya, betul ya tadi namanya Ibu Evi. Betul. Shalom Ibu Evi. Kutuk itu terjadi selama kita tidak di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada saat Ibu Evi mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, ya, menyerahkan hidup kepada Kristus, artinya Ibu Evi sudah menjadi milik Kristus. Dan kalau sudah menjadi milik Kristus, sudah tersembunyi di dalam Kristus, artinya semua yang buruk, semua kutuk turunan terputus dengan sendirinya. Gitu ya, dan artinya itu stop di ibu gitu. Anak-anak ya tinggal ibu ajarkan firman Tuhan, ajarkan berdoa, terus ya seperti itu. Jadi apa yang terjadi waktu oleh mertua gitu ya, itu percayalah, terima dengan iman. Ibu tidak perlu ragu bahwa itu semua sudah diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Jadi jangan terintimidasi, jangan khawatir bahwa apakah itu masih mengikuti saya, apakah itu masih
meneror keturunan saya, tidak sama sekali, karena pada saat kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terputus itu semua. Ya, tapi sekali lagi tinggal kita belajar firman Tuhan, gitu. Terus belajar firman Tuhan. Nah, mungkin saya perlu ingatkan lagi apa yang terjadi. Penting juga gini, percaya kepada Yesus itu buat saya itu udah yang utama, sakral gitu. Nah, setelah itu kita perlu juga belajar firman Tuhan, ya. Karena waktu saya mengalami kejadian itu, ingat ya, saya masih mendua hati, datang ke orang pintar juga, tapi didoakan dalam Tuhan Yesus. Nah, keraguan ini, kebimbangan ini sebetulnya akhirnya bahaya, begitu, ya. Waktu itu para pendeta, para hamba Tuhan akhirnya mereka sepakat bahwa Lala ini harus sefrekuensi dulu sama kita. Lala itu harus ngerti dulu nih tujuan dia didoakan tuh apa. Gitu. Kalau cuma sekedar sembuh, percaya gitu ya, akhirnya jadi bisa kompromi lagi. Gitu. Nah, makanya pemahaman firman Tuhan itu penting, tinggal terus belajar aja Ibu, ya. Tetapi yang jelas semuanya sudah selesai di kayu salib. Ibu sudah milik Tuhan Yesus, anak cucu juga semua ada di dalam Tuhan Yesus juga. Jadi jangan takut. Iya, amin. Ini semoga menjawab ya Ibu Evi, bahwa pada saat kita di dalam Kristus percaya 100% tidak akan ada kuasa iblis yang dapat menyentuh kita dan keluarga kita gitu ya. Benar-benar ini anak ya. Oke, Kak Lala ada pertanyaan lagi di chat dari Ibu Suryani. Ibu Suryani ini bertanya, apakah Lucifer sama dengan Nyi Roro Kido? Ini sudah pasti berbeda ya Kak Lala? Iya, sudah pasti Boleh berbeda. dijawab. Iya, tapi intinya mereka satu RT lah, kurang lebih seperti itu ya. Mereka satu sekawanan. Ini pembelajaran yang saya juga dapat dari hamba Tuhan, bahwa ketika jadi gini, iblis di daerah A, daerah B, daerah C itu mereka menampakkan diri sesuai dengan budaya dan kepercayaan atau tradisi dari warga setempat gitu. Jadi misalkan kalau di daerah Jawa dia menampakkan diri sebagai figur mungkin yang berselendang ya, dengan mahkota keratonnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di tempat lain seperti gimana gitu. Makanya kita beda kan ya, kalau misalkan ada yang tahu di daerah Sulawesi itu ada yang dikenal dengan nama Pok-Pok gitu, lalu ada yang di daerah mana dikenal dengan nama apa gitu. Tapi sebetulnya mereka semua itu dikatakan mereka sebetulnya itu semuanya sama, satu aja gitu loh. Satu aja, cuma mereka muncul berbeda-beda sesuai dengan tradisi atau budaya warga setempat gitu. Jadi kalau saya sampaikan sih, yang saya mau sampaikan di sini adalah mereka yang begitu-begitu sama ya, tapi beda dengan Lucifer ya gitu. Beda dengan Lucifer. Tapi tetaplah satu RT lah. Tetap satu RT dan tetaplah mereka mau seperti apa, struktur kepemimpinannya yang dari rendah sampai yang paling atas semuanya sudah kalah, semua sudah tidak punya kuasa atas hidup orang-orang percaya. Amin. Yes, amin. Oke, kalau di chatting juga ada, ini mungkin ini cuma pertanyaan netizen. Shalom Kak Lala, apakah ada rencana untuk podcast bersama dengan Kak Mongol gitu? Nanti kalau ada mungkin ada di YouTube ya Kak Lala ya. Iya mungkin. Iya, Mongol sudah menghubungi saya, tapi kami lagi mencari waktu ya, doakan biar ada waktu yang terbaik untuk saya bisa podcast dengan Mongol. Ya, biar dibongkar segala tipu daya iblis. Okay. Apalagi juga ya. Oh ya, silakan Ibu. Gimana? Shalom Bu Lala, saya ada temen nih mau tanya sebentar ya Bu Lala. Iya, silakan Bu. Shalom Bu Lala. Ya, shalom Bu.
2 bulan yang lalu kan suami saya meninggal kena COVID. Ya. Terus entah kenapa ya, saya kan juga dirawat. Pas dia meninggal tuh kan pagi ya, terus dikubur. Sudah itu, saya kan masuk rumah sakit bersama anak saya, dirawat juga. Itu menyerupai dia ya. Dia kayaknya dia mau tarik-tarik saya gitu. Dia kayaknya nggak senang gitu suami saya. Nggak tahu juga suami saya itu ada akar kepahitan aja sama saya apa gimana gitu. Terus sampai detik ini saya entah gimana jadinya di rumah tuh masih ada suara-suara dia manggil, Ma. Kadang-kadang pagi-pagi itu kadang apa saya gimana tuh saya curhatkan sama teman saya. Kata teman saya, udah lu ngapain tinggal di situ, nggak jelas itu rumah suami lu apa gimana katanya. Kenapa lu mesti bertahan di situ katanya itu. Dia bilang rumah terkutuk lah apa emang itu juga ada kasus sih Bu. Terus udah sekarang kan anak saya kan 4, yang laki ikut sukunya semua Bu. Yang laki kenapa Ibu? Yang laki itu ikut keluarga dari bapaknya. Tadi juga anak saya yang cewek mau ditarik sama keluarga bapaknya. Cuman anak saya yang cewek nggak mau, aku mau ikut mami dia bilang. Akhirnya dia sama saya Bu. Dia itu yang laki entah gimana gitu. Dia kayaknya nggak ini kayaknya gimana tuh. Bapaknya tuh meninggal katanya gara-gara saya Bu. Saya bilang itu kan kena penyakit. Saya bilang. Iya. Katanya mami suka tinggal-tinggal, papi melulu sih katanya kemana. Saya juga kadang-kadang kan lagi itu kan suka ke gereja gitu. Ikut pelayanan doain orang gitu yang sakit waktu belum kena COVID. Ya papi tuh nggak senang kalau mami keluar-keluar melulu katanya. Oh gitu, saya bilang. Ya udah, tapi kan papi juga kan kerjanya juga kan ngontrol-ngontrol di pabrik, saya bilang gitu. Ya ini penyebabnya mami yang katanya yang bawa penyakitnya. Loh kok mami yang disalahin, saya bilang gitu. Saya itu tuh pas dia meninggal tuh malamnya saya kubur gitu ya. Terus nggak didoain nggak apa, kata kukunya kesian katanya bapak lu katanya. Dia bilang kawin sama saya tekanan batin lah katanya gimana ada juga saya selama ini tekanan sama dia. Sampai saat itu Bu, dia meninggal aja saya setetes air mata pun enggak, dada nyesek Bu, sakit. Tapi saya saya bilang aduh gimana ini saya bilang nggak ada ilmu ini ya. Saya bilang ya secara kuburnya secara protokol saya bilang. Secara apa Ibu? Secara protokol gitu. Kita orang kan nggak boleh apa. Protokol prokes ya. Sudah itu udah pas saya masuk rumah sakit itu malamnya tuh dia mamahnya yang meninggal itu, mamanya kan udah meninggal juga, kakaknya juga udah meninggal. Terus dia Bu, dia mau tarik saya. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang dia kayaknya memukul saya kayak begitu. Saya bilang saya nggak mau, dia mau tarik saya. Terus akhirnya saya bilang dalam nama Yesus saya nggak mau ikut kamu, saya bilang. Terus hari kedua saya dirawat, begitu Bu dia tarik saya bilang dalam nama Yesus, saya bilang saya nggak mau ikut kamu, saya bilang dalam nama Yesus saya begitu Bu. Udah tuh terus 10 hari saya pulang ke rumah. Itu ada suara-suara gitu loh, Mah dia bilang gitu. Kayak gimana gitu, terus kayak pintu terbuka lah. Pertanyaannya Bu? Iya pertanyaan kenapa gitu. Saya sekarang saya nggak betah di rumah Bu. Nggak betahnya saya takutnya gimana ya? Diganggu ya Bu? Gitu, kayak nggak betah gitu rasanya gitu loh. Iya. Oke. Karena diganggu ya Bu ya? Iya, kayak ada. Kadang-kadang suatu gitu ntar ada pintu sampai saya kunci pintu itu kan ada kerincingannya. Itu bunyi terus sampai saya buka loh, saya bilang emang ini suara apa sih, saya bilang itu mesti ada bunyi Bu gitu loh. Kadang-kadang saya pas saat ini saya juga sampai kan udah berjalan hampir 3 bulan ini, kejadiannya kan bulan Juli Bu, tanggal 20. Tidur pun ntar lagi tidur bangun saya pikir bisa tidur siang, saya udah doa juga Bu. Iya, Bu. Ya, biar Kak Lala bisa menjawab ya. Iya. Oke, baik. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Dan pertama saya mau ucapkan turut berbelasungkawa ya Bu. Tapi puji Tuhan Ibu sudah pulih.
Yang datang kepada ibu itu sudah jelas itu adalah iblis ya Bu, udah bukan suami ibu ya gitu. Itu dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10, orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap gitu. Jadi mereka tuh sebetulnya udah lenyap kenangannya gitu. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu di ayat 10 itu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemanapun kau pergi. Jadi yang datang kepada ibu saat itu sudah jelas bukan suami ibu, itu adalah roh jahat, itu adalah iblis. Dan kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca ya Bu, di awal, Kolose 2 ayat yang ke-15, roh jahat apapun itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi ibu tinggal terus untuk mengerti, belajar bahwa di dalam ibu itu ada Tuhan Yesus. Ya, amin ya Bu ya. Tidak ada lagi intimidasi ya. Semua orang yang sudah di dalam Kristus itu mereka lepas dari penghukuman. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang mengintimidasi gara-gara ibu, suami meninggal, sakit-sakitan dan lain sebagainya, ibu tidak perlu mendengar itu. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah mengintimidasi. Yang mengintimidasi itu adalah iblis. Ya, sehingga walaupun ibu berdoa, ya, itu tidak ada kuasanya karena terintimidasi, karena ketakutan. Jadi berdoa di dalam rasa intimidasi, berdoa di dalam rasa ketakutan itu berbeda dengan berdoa tapi di dalam mengerti bahwa dicintai oleh Tuhan, berdoa di dalam mengerti bahwa ibu sudah menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, itu sangat beda rasanya. Jadi saya mau mengajak ibu untuk ibu berani, ibu harus berani Bu, ya berani bukan karena ibu hebat, karena ibu kuat, tapi karena ibu tahu ibu punya Tuhan Yesus, dan di rumah itu Bu percaya dan imani yang di rumah itu adalah malaikat Tuhan. Perkatakan malaikat Tuhan itu berlaksa-laksa banyaknya ada di tempat saya berada ini, di rumah ini. Ya ibu kalau mau berdoa, tumpang tangan rumah, silakan Ibu. Ya, tapi yang jelas apa yang iblis lakukan, apa yang roh jahat lakukan itu tidak akan bisa menghentikan, tidak akan bisa mengurangi kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Ibu. Jadi ya saya mengajak Ibu untuk terus baca firman Tuhan, jangan terintimidasi Bu. Dan ampuni ya Bu, ampuni suami, ya ampuni aja, ampuni. Dalam arti aku sudah melepaskan pengampunan, ya orangnya juga sudah tidak ada, aku sudah melepaskan pengampunan. Dalam arti supaya ibu itu damai, ya bahkan anak-anak yang sering mengintimidasi berkata ibu begini begitu, lepaskan pengampunan Bu, supaya ibu sukacita. Ya. Itu aja dari saya. Makasih Kak Lala. Iya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi. Mungkin waktu kita tinggal 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ini dijawab cepat aja Kak Lala, karena tadi ada yang japri ke saya juga, masih ada yang mau nanya satu orang. Ini Ibu Angela tanya, dalam penglihatan Kak Lala seperti apa penampilan Lucifer? Oke. Ini penampilannya ya tadi mengerikan. Dia tampil seperti seorang laki-laki dan bau busuk. Kayak waktu itu yang dia menampakkan diri ke saya itu mukanya tuh putih Bu, ya matanya tuh merah. Jadi tidak seperti kita matanya ada bola mata, ada putih gitu, enggak, merah seluruhnya, ya. Lalu bau busuk, putih, dan dari leher ke bawah ini hitam. Ya dia duduk aja di kasur begini, gitu. Gitu. Jadi, nah itu yang seperti manusia ya, yang baru yang di rumah yang mengerikan itu, ya dia berubah jadi binatang, jadi monster, ya berbulu,
Nah, itu saya bisa rasakan itu nyata, bukan di alam roh ya, karena saya dipegang gitu loh. Saya tahu saya dipegang gitu sama dia. Jadi saya bisa merasakan tangannya, bulu-bulunya yang nempel, maksudnya yang karena tangannya nempel di badan saya, jadi saya tahu itu adalah nyata, bukan di alam roh. Gitu. Oke, Kak Lala. Mungkin satu pertanyaan terakhir, yang mau bertanya boleh langsung buka mute-nya. Ini satu pertanyaan terakhir. Ya, saya mau bertanya, saya Senda, maaf saya lagi di luar, jadi lagi di kantor polisi untuk urusin, jadi saya nggak buka video. Iya, tidak apa-apa Ibu. Iya, begini pernah kejadian dari untuk saya punya teman jauh. Nah, dia tinggal satu kota, terus tiba-tiba dia kemasukan, terus dia bilang gini, mana tuh Senda? Mana tuh Senda? Dia bisa lepaskan saya gitu. Terus tiba-tiba teman saya yang satu tetangga dia telepon saya, terus aduh Tuhan, saya belum pernah melayani orang kemasukan. Saya takut juga gitu, Bu. Terus tapi saya bilang, Tuhan, saya ada kuasa dari Tuhan. Terus saya pergi ke dia. Terus waktu itu karena saya lagi di jalan, terus saya pakai celana pendek, celana nggak sampai lutut. Terus saya layani, saya minta kekuatan. Tapi sebelum itu saya panggil teman saya yang suka kita berdoa, maksudnya sama-sama kebaktian, saya panggil karena saya pikir kalau saya kan nggak mungkin melayani sendiri, melayani itu mesti ada orang yang topang juga. Terus waktu sementara saya melayani, waktu pada saat begini Bu Lala, apakah pada saat kita melayani orang yang kerasukan itu kita tutup mata atau tidak? Nah, waktu itu saya memang tidak tutup mata karena saya pikir saya mesti biar dia punya mata gitu. Nah, terus keduanya waktu sudah selesai melayani, sementara melayani dia gini, Allah melayani saya, ini yang bicara nih pasti si setan iblis, melayani saya, kok datang Bu Senda kok pakai celana pendek? Terus saya langsung bilang gini, hai setan iblis, dalam nama Yesus saya patahkan kau punya mulut, katuk kau punya mulut dalam nama Yesus. Kau tidak akan mempermalukan saya karena di dalam saya ada rasa Tuhan. Maksudnya gini, Bu Lala, itu dia mempermalukan saya untuk saya tidak usah, saya tidak kayak saya ciut gitu. Apakah begitu kan? Iya. Iya. Iya, betul. Kan iblis kan dia maunya itu kan supaya kita tidak berdoa atau bahkan kita tidak mendoakan orang, gitu kan dia. Karena pada saat orang didoakan, khususnya tadi ya dalam kisah ibu itu, orang itu kan jadi bisa dibebaskan, bisa dimerdekakan gitu. Nah, iblis kan nggak mau gitu. Jadi waktu saya juga didoakan, wah itu serangan iblis luar biasa sekali kepada pendoa-pendoa syafaat, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mendoakan saya gitu. Supaya stop doain, ya supaya saya itu diliputi rasa ketakutan terus. Tapi kalau ada orang yang datang kan bisa kasih tahu. Ada jalan keluar dalam Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran, adalah hidup gitu. Nah, itulah Ibu. Tapi gini, kita jangan lupa Ibu bahwa kita ini punya kuasa, ya. Saya bicara kepada Ibu tadi ya, Ibu Senda, dan juga kepada ibu-ibu yang ada saat ini gitu, bahwa di dalam kita ya itu Tuhan sudah memberikan kuasa. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu di dalam bahasa aslinya itu dunamis, ya, dunamis. Nah, bukan hanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dunamis, tetapi juga Matius 28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kuasa itu yang di dalam Matius 28 ayat 18 ini berbeda. Itu bukan dunamis, tapi itu adalah eksorsia. Itu adalah otoritas. Ya, dunamis adalah kuasa di mana kita bisa melakukan jauh lebih bisa kuat lebih lama. Mungkin kita biasanya normalnya kekuatan kita ini hanya sampai segini, tetapi dengan ada dunamis kekuatan kita bisa lebih banyak gitu. Bisa lebih lama gitu. Ya, misalkan kalau misalnya dulu sebelum pandemi ya, ada orang pelayanan pagi
lalu ada siang, sore, bahkan malam, dia bisa itu ada tenaga ekstra, kekuatan yang ekstra karena dunamis. Karena ya itu yang ketika bersaksi itu perlu diperlengkapi. Tuhan tahu itu, makanya Dia memperlengkapi kita dengan dunamis. Kita bisa lebih kuat, ada tenaga ekstra dalam diri kita, dan ada otoritas, exousia. Ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita semua. Jadi pada saat ada kesempatan untuk ibu berdoa, lakukan aja. Ya, buka mata saja, tatap matanya, ya, tatap matanya dalam nama Yesus. Dan saya juga mungkin bisa saya tambahkan di sini, ketika kita berdoa dalam nama Yesus itu berkuasa. Ya, kita sebetulnya kita tidak perlu sampai teriak-teriak sampai keluar urat di sini ya. Dalam nama Yesus, sebetulnya tidak perlu. Ya. Dengan kata yang dengan ucapan yang tidak keras-keras gitu ya, tetapi kita tatap mata orang yang kita doakan dalam nama Yesus. Pergi kau iblis. Itu udah sama aja. Iblis takut sama nama Yesusnya, bukan sama suara kita. Gitu. Jadi itulah nama di atas segala nama ya ibu-ibu. Jadi puji Tuhan Ibu Senda, teruskan pelayanannya, dan juga untuk ibu-ibu di PBI Eklesia ini, semangat pelayanannya, ada Tuhan Yesus dalam diri ibu, ibu-ibu sini punya kuasa dunamis, ya, ada otoritas dalam diri ibu-ibu, dan jangan pernah lupa kalau Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita tidak akan pernah expired, ya, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah lemah, ya, tidak akan pernah expired lah, ya, selalu muda, selalu berapi-api. Ya, jadi walaupun usia sudah tua gitu ya. Saya ketemu banyak kok ibu-ibu usia 60, 70 tapi tetap semangat melayani Tuhan, yaitu walaupun secara fisik sudah berubah, tetapi roh Tuhan yang di dalam mereka tetap menyala-nyala, tetap berapi-api untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you banget Kak Lala untuk Ya, hari ini, sama-sama. untuk kesaksiannya, untuk semua sharingnya buat kita semua ya Kak Lala. Ya, Pastinya sama-sama. ibu-ibu juga siang ini masih banyak yang mau nanya, soalnya ada beberapa yang udah japri saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang cukup penting dan kayaknya mereka butuh untuk mendapat jawaban, saya bisa minta japri dari Kak Lala ya. Iya, dari DM Instagram aja ya. Iya, terima kasih ya Kak Lala.